minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al Ustadz Asqalan selaku pembina Warung Tahsin, yang kami hormati para ustazah dan pembimbing-pembimbing Warung Tahsin, dan yang kami hormati para peserta daurah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan kegiatan yang ada di Warung Tahsin. Yang pertama, kita mempunyai kelas tajwid ya. Itu adanya eh, biasa setiap malam Kamis dan malam Sabtu. Kemudian ada kelas fikih, kemudian ada kelas bahasa Arab, dan juga ada sambung ayat setiap pagi, dan juga ada kelas perhalakoh. Nah, kelas perhalakoh ini adalah kelas tingkatan, di mana masing-masing jamaah digabungkan sama-sama yang tingkatannya sama gitu. Misalkan yang Al-Quran sama yang Al-Quran, yang ikro sama yang ikro, yang masih belajar makhraj sama yang masih belajar makhraj. Jadi tidak ada kata insecure, digabungkan sama-sama yang memang kemampuannya sama seperti itu ya. Kemudian ada setoran VN yang diadakan setiap pagi jam 6 pagi, dan insya Allah akan diadakan daurah-daurah seperti ini selanjutnya gitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke acara sebelumnya, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan suratul Fatihah, yang insya Allah akan dibacakan oleh Uhti Nisa. Kepada Uhti Nisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Uhti Nisa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bunda Aini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Askolan selaku pembina Warung Tahsin. Yang saya hormati para ustazah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat seluruh peserta daurah Riyadhatul Lisan, baik peserta dari Warung Tahsin ataupun peserta di luar Warung Tahsin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di Daurah Riyadhatul Lisan sesi kedua ini. Saya sebagai perwakilan panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Daurah Riyadhatul Lisan sesi kedua pada malam hari ini. Semoga acara kita malam hari ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dengan penuh rasa rendah hati, mari kita mendengarkan pemaparan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Askolan selaku pembina Warung Tahsin, dan kita berharap ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi ladang amal kita semua. Amin. Sebelum kita melanjutkan acara, saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terjadi, dan saya berharap acara kita dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan panitia, yaitu Bunda Ain, yang sudah menyampaikan sambutannya. Baiklah, kita memasuki ke acara inti yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Askolan. Kepada Ustadz Askolan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihti fid dini wa 'allimni ta'wil. Ya, ahlan sahlan marhaba para peserta daurah yang kedua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah berikan nikmat mata kita dengan kalam Allah. Allah berikan nikmat telinga kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Allah masih membuka lisan kita, belum dibuat bisu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang masa di mana kalian mata, hidung, mulut, telinga kalian akan terkunci. Akan datang masa di mana bumi ini akan datar. Tidak ada lagi seseorang yang bisa membantu kalian. Akan datang masa di mana seorang ibu pergi lari meninggalkan anaknya. Akan datang masa di mana seorang ayah pergi meninggalkan jauh keluarganya. Orang-orang yang kalian saling mencintai akan menjauh. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Nafsi-nafsi irhamul ghair. Semoga dengan Al-Quran ini bisa menjadikan kita bersaudara, bisa menjadikan kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, kemarin kita sudah sampai bab gitu ya, huruf ro ya, insyaallah. Sekarang kita masuk pada huruf po, da, dan ta. Ya, pada huruf po, da, dan ta. Nah, perhatikan teman-teman baik-baik di sini. Nanti kita ada kiat-kiat bagaimana cara mendapatkan huruf-huruf yang tebal, ya.
bagaimana kiat-kiat agar teman-teman mendapatkan huruf ain gitu ya dan seterusnya. Kan ada sesinya insya Allah. Yang pertama kita bahas pada huruf to. Perhatikan huruf teman-teman, huruf to ini ya ujung lidahnya ya menyentuh tempat tumbuh gigi seri bagian atas. Ya, huruf to ujung lidahnya menyentuh tempat tumbuh gigi seri bagian atas. Lalu tengahnya naik, pangkalnya naik. Ya, saya pengen teman-teman jangan lupa ambil kacanya ya. Kalau rumahnya gelap pakai senter ya. Sama-sama nanti kita pelafalan gitu ya. Kita langsung latihan. Sekali lagi saya ulang teman-teman perhatikan kita sama gunakan imajinasinya bagaimana caranya menaikkan pangkalnya, menaikkan ujung lidah, pangkal lidah, tengah lidah. Huruf po, harfun po, ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Nah, saya berikan satu contoh ya teman-teman. Penjemputan huruf po, perhatikan. Terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Perhatikan langit-langit atas, atau dengan kata lain dibaca tafkhim. Contohnya, to, 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 to. Oke, baik. Perhatikan ya. Kita sekarang langsung seperti biasa kita langsung praktek bagaimana cara pelafalan huruf huruf po. Siapkan kacanya teman-teman. Yuk, saya akan zoom ya. Kelihatan ya? Sudah di zoom kelihatan ya, teman-teman. Saya akan zoom di bagian lidahnya, perhatikan. Huruf po. Perhatikan. Tadi ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian atas di sini. Po. Tempat tumbuh seri bagian atas. Mungkin saya kasih waktu buat yang baru-baru untuk ngambil kaca ya, biar sama-sama kita praktek. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Baik, Bunda-Bunda, eh, tolong siapkan kacanya masing-masing ya untuk mempraktekkan pelafalan huruf po ini. Nah, baik saya rasa cukup. Kita langsung lanjutkan. Ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian atas, perhatikan. Di sini, tepat di sini, tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas, tempat tumbuh gigi. Perhatikan, kita taikin dulu pangkalnya. Kita taikin pangkalnya. Yang nanti yang belum bisa naikin pangkal ya. Lalu bagaimana cara menahannya? Teman-teman jangan keluar dulu. Perhatikan. Kita taikin pangkalnya. Tangannya kita taikin juga. Lalu taruh ujung lidahnya tempat tumbuh gigi seri bagian atas. Po, po, po. Itu ketika dia berharokat fathah. Lalu bagaimana ketika dia berharokat kasroh? Perhatikan. Poi, 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 poi. Ketika dia dhammah, tu, 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 tu.
Oke, baik, silakan untuk sesi pertanyaannya. Dari pertanyaannya. Baik, siapa yang mau bertanya? Silahkan angkat tangannya. Oke, baik. Silahkan Bunda Ibnu Malik. Ini Abi, dah maaf nih. Eh, mohon maaf. Mohon Ya maaf. Ustaz, apabila kita mengangkat pangkal lidah, apabila kita mengucapkan huruf to, berarti itu nggak ada udara keluar sama sekali Ustaz ya? Ya, sahih. Karena huruf to tidak memiliki sifat hamas. Oh, Dia oh, akan keluar udaranya nanti, gitu ya. Keluar suaranya maksudnya ketika terlepas. Ketika terlepas dari makhrajnya, ketika sudah diberikan haknya. Po, to, po, to, po, po, to, po, to, gitu ya. to, Sahih. to. Hmm. Berarti posisi sama sekali nggak ada keluar yang keluar dari tenggorokan ya Ustadz ya. Hanya cukup di lingkungan eh, lingkungan kanan kiri setelah atas gimana ngomongnya ya susah. Oke, intinya adalah huruf Oh, po itu memiliki sifat ya. Pertama adalah jahr. Tidak ada udara yang keluar. Suaranya jelas, jernih. Lalu ada sifat syiddah. Lalu juga ada sifat qalqalah. Alpu, 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 alpu. Gitu ya. Diberikan tekanan. Jadi juga dia punya sifat idbak. Apa artinya idbak? Ya mengulum apa suara yang terkumpul atau tengah lidahnya naik. Lalu juga ada sifat isti'alah. Seperti itu. Baik, silakan untuk yang lain. Baik. Selanjutnya, silahkan Bunda Rifat. Bunda Rifat, Bunda Rifat bagaimana? Tidak bisa buka mic. Baik. Selanjutnya ya, Bunda Eko Setiawati. Baik, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, saya dari kemarin mencoba untuk menaikkan tengah lidah ya. Kok Iya, saya tengah belum lidah. bisa ya? Mm-mm. Oke, baik kok. Baik kok. Iya. Nih, perhatikan teman-teman. Mungkin 1 menit untuk naikin lidah, ujung lidah ini. Ah, ketika apa nih? Sorry, maaf. Maaf, ketika apa? Ketika mengucapkan huruf tebal, kayak huruf istilah gitu. Tok, do gitu. Ya, baik. Naikin tengah lidah itu, gitu ya. Ada kiat-kiatnya. Yang pertama, pangkalnya dulu. Ah, pangkal lah. Ini kan kalau kita taruh gigi di bagian bawah, pangkalnya naik. Gitu ya. Mm. Terus tengahnya baru naikin. Hmm. Bo, gitu. Memang butuh latihan, Bunda. Memang butuh latihan, makanya harus pakai kaca. Harus pakai kaca tuh. Dia pakai kata dan pakai sentrum. Insya Allah nanti setelah ini ya kita ada latihannya ya, Insya Allah. Saya akan berikan Ya, baik, kiatnya. baik, baik Ustadz. Terima kasih. Hmm. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya pada huruf ta dan da ya. Nah, perhatikan huruf dal. Huruf dal sama dia. Tempat tumbuh gigi seri bagian atas. Cuman berbedanya adalah dia pangkalnya turun. Ya, pangkal yang mana sih? Yang ini nih pangkal nih, teman-teman. Ah, ah, ah. Ini yang pangkal, yang namanya pangkal. Ah, hmm. Ya, itu yang namanya pangkal. Nah, baik. Kita taikan. Saya rasa huruf dal ini cukup mudah.
Tempat tumbuhnya gigi. Hah? Da, di, du, ade. Da, di, du, ade. Nah, sama dengan huruf ta, ya sama dengan huruf ta. Ustaz, kenapa tidak membahas sifatnya? Kita di sini untuk perbaikan makhraj, untuk pelafalan. Makanya disebut apa namanya? Latihan lidah, gitu ya. Latihan lidah. Masih kita sangat-sangat dasar. Insya Allah nanti akan ada mungkin setiap bulannya ya. Hanya ada setiap bulan kita akan adakan daurah seperti ini, insya Allah. Mungkin next ke depannya kita akan tambahkan beberapa materi yang baru. Tapi perhatikan di sini kita kembali pada materi pada huruf ta. Saya angkat ininya teman-teman. Huruf ta. Kelihatan? Jelas? Tempat tubuh gigi saya di bagian atas. Jelas, Ustaz. At, ta, ti, tu, at, bukan at, tapi at, at. Otomatis dia keluar saja begitu. Sesuai dengan makhrajnya. Kalau makhraj kita benar, pasti sifatnya itu pasti akan mengikuti. At, 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 gitu ya. Bukan at, 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 at. Bukan, itu akan merubah sifat ya menjadi eh, rohwah. Silakan untuk pertanyaan huruf dal dan ta. Silahkan bagi yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya Mbak Ripah silakan. Yang nggak bisa buka mic kayaknya. Bunda Ripa, baik yang lain? Saya lagi, Ustaz. Ya. Untuk Kasih kesempatan yang oke, baik, nggak apa-apa. Silakan. untuk dal itu dal apa D? Kayak D huruf Indonesia, Oke, baik. D sama D. di, kan beda, Ustaz. Beda dengan makhraj Indonesia. Kalau makhraj Indonesia da, da, da. Ya kalau ini ada dia dengan makhraj orang Arab itu berbeda. Dia tuh lebih tebal, karena kenapa dikatakan lebih tebal? Karena dia punya sifat yang harus ditekan. Da, da, di, du, ade, bukan ade, nggak boleh ade, beda dari Indonesia. Kalau secara tulisan dal, ya dal, d a l, tapi kan kalau diabjatin rasanya ini ya, apa kurang sesuai ya diabjatin Indonesia. Tapi yang jelas dia memiliki suara yang tebal. Maksudnya tebal itu bukan naikin pangkal, tapi diberikan tekanan kuat. Da, di, du, ade. Bukan da, di, du, ade. Bukan. Itu kurang lebih. Nah, Baik, bagaimana bisa dipahami? Sudah, Ustaz. Ya, selanjutnya, silahkan Bunda Samsiar Jalil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ustaz ide ujung-ujung lidahnya yang lancip itu ya kena di makhrajnya. Coba ujung lidah yang lancip. Oke, baik. Bisa saya pahami ujung lidah yang lancip itu berarti ujung ini ya. Iya. Torof ya, atau bahasa Arabnya toroful lisan. Ya, sahih. Memang dikeluarkan dari toroful lisan. Sekali lagi mungkin saya akan zoomkan ini agar kelihatan teman-teman ya di mana sih makro huruf ta atau dandal. Nah.
Hah? Ah, jelas? Jelas, jelas, Ustaz. Nah, nah. Cuman ketika saya baca itu, Ustaz, susah Ah, sekali meletakkan di apa di tempat tunggu gigi itu pasti naiknya ke atas gitu. itu artinya butuh latihan. Nanti ibu harus punya mentor. Ibu harus punya mentor eh, di telinganya ustadznya itu sudah mungkin atau belum tak gitu ya. Tak. Jadi biasanya kalau satu-satu itu bisa. Yang susah itu ketika perpindahan huruf. Iya. Iya, kalau perpindahan hurufnya sering meleset gitu ya, itu artinya kita kurang latihannya. Gitu. Tahin Ya, ya. Insya ya. Allah. Baik, Jadi kedengarnya seperti cukup. huruf da gitu, da gitu. Jadi kan lebih berat ke atas ya, lebih ke atasnya. Saya kurang paham. Diulangi. Keluarnya gini Ustaz, eh budu, budu gitu. Maksudnya kan bukan seharusnya Ya, kan budu, jadi budu gitu. oke. Eh gimana gimana gimana? Saya kurang kurang Kedengaran nangkep. kedengarannya itu Ustaz, kedengaran itu bukan di makrotnya agak ke atas budu, budu gitu kan. Seharusnya kan budu, budu ya. Iya, betul. Budu. Diberikan tekanan. Iya, seharusnya budu. Hah? Saya Bukan bukan du. budu bacanya, budu, budu gitu. Nah, ya. Itu berarti terlalu ke atas ya, terlalu ke atas. Harus di tempat temunya gigi. Ya, kan lidah ini digerakkan oleh Iya, ini ya, iya. akal kita. Jadi memang kalau lidah Anda saya yang ngatur, waduh, gampang banget, Bu. Saya betulin gini. Baik, cukup ya. Baik, Syukran kita Ustaz. lanjut Assalamualaikum masuk Ustaz. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa Ya, dibuka. Iya Ustaz, yang oke, mau baik. ditanyakan eh yang yang anak ini kan pas ininya pas prakteknya yang sulit tuh gimana ya? Ya iya. Sekarang masih bisa ngikutin kalau Pak pas baca ayatnya ya ini lagi biasa aja. Malah jadi I- apa pikirannya konsennya ini harus gimana gitu. Oke, Jadi baik. bingung gimana tuh Intinya, Ustaz biar intinya, bisa lancar. baik. Saya Ya. jelas, saya apa namanya jelaskan lagi. Intinya, kita semua harus punya mentor, Bunda. Cari ustadz atau ustazah yang hilang rasa kesiannya. Itu itu rumus dari saya. Karena kesian dia udah umur 60, udah biarin dah, gitu aja bacanya. Ngerti gak? Iya, iya. Udah, emang udah segitu kemampuannya. Kalau di warung tasir nggak bisa, salah ya salah. Gitu. Ada pun Betul. di luar ilmu ya, di luar ilmu eh, kita juga bukan berarti kita menghilangkan rasa kasihan. Oh, dia udah ini udah semaksimal mungkin. Ya tetap aja kalau misalnya besok salah kita katakan salah lagi, nggak kita katakan oh ya udah nggak apa-apa. Kita tahu kok ibu ini sudah berusaha keras nggak. Jadi cari orang mentor memang mereka tegas salah ya salah, jangan pakai kesian. Ada kesian dah. Dia nggak bisa nyebutin huruf ro, la la ya salah. Ya kalau mau salah ya salah. Iya, mungkin Gitu ya. karena Cari orang yang begitu. ya, seperti itu Mm-mm. Ustaz nggak tegas insya Allah kalau misalkan terus Ya Allah. insya Allah dikuatkan lah mental mental ibu udah semangat nih ingin bisa sampai Ya. insya Allah. Ya, Ya, syukran Ustaz. baik. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Eh, perhatikan, yang lain di mute. Kita akan lanjut pada huruf berikutnya, yaitu sebentar, huruf pod, za, dan sin. Nah, ini juga masih banyak yang salah nih. Baik, perhatikan kita masuk huruf pod, za, dan sin. Teman-teman, perhatikan huruf shad yang pertama dia masih tetap keluar dari taraful lisan. Perhatikan huruf shad ujung lidahnya bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah.
Tolong teman-teman semua diimajinasikan ujung lidah bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Ya, tengahnya naik, pangkalnya naik. Nanti kita akan praktekkan seperti tadi. Sekali lagi, huruf shad, ujung lidah bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya naik. Berbeza dengan huruf za, ya bece, huruf za dan huruf sin, ujung lidahnya sama, dia keluar pada tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik, pangkalnya turun. Ya, pangkalnya tuh turun. Ya. Sedikit saja tambahan buat bunda-bunda. Setiap ujung lidah yang bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah pasti tengahnya naik. Ya. Tambahan saja setiap ujung lidah nih, sini, apabila bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah pasti tengahnya naik. Pasti. Contohnya apa nih Ustadz? Oke, kita contohin. Apa? Misalnya huruf wow misalnya. Nah, ini dia. Ketika dia tempat tumbuh gigi seri bagian bawah pasti tangannya naik. Itu pasti. Ya. Atau huruf apa lagi? Yang bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, huruf kaf misalnya. Kita lihat huruf kaf. Huruf kaf pasti naik. Nah, ini makrot huruf ya. Tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Huruf ja, huruf shin. Terus apa lagi? Huruf kaf. Ya. Nah, ini huruf kaf pasti tangannya naik. Nah, saya akan memberikan tutorial teman-teman pada video berikut ini. Penyebutan huruf wode, wode. Perhatikan. Makhraj huruf shad terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shad keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Selain huruf shad, pada makhraj ini juga keluar huruf zai dan sin. Huruf shad dapat dibedakan dari huruf zai dan huruf sin dengan sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas. Atau dengan kata lain, dibaca tafkhim. Contohnya, so, so, so. Perhatikan gambar perbandingan antara huruf zai, sin, dan shad berikut. So. Perhatikan gambar perbandingan antara huruf zai, sin, dan shad berikut. Oke, baik. Kita kembali ke kamera, perhatikan. Kita praktek dari huruf shad, teman-teman. Kita praktek dari huruf shad. Perhatikan. Tadi huruf shad, ujung lidahnya bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri bagian bawah. Hah? Tangannya otomatis naik. Otomatis naik. Lalu kita tinggal naikkan pangkalnya. Kalau sudah tangannya naik seperti ini, kita naikin pangkalnya. Sebentar, saya atur kameranya lagi. Oke, baik. Kita naikkan pangkalnya. Fu, 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 fui, fui, fu, fui, fu, aus,
Perhatikan perpindahan lidahnya, perhatikan dari yang datar hamzah ke huruf sod. Gitu ya. Nah, kalau huruf berikutnya, huruf za dan sa, maaf, huruf za dan sin sama, dia tempat tumbuh gigi dari bagian bawah, tangannya naik, giginya tertutup. Za, 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 sa, za, sa, ah, za, sa. Nah, dalam keadaan pangkal yang turun. Baik, silakan. Silahkan yang mau bertanya angkat tangan. Baik, mohon perhatiannya. Yang mau bertanya mohon tertib ya Bunda. Tidak boleh nyerobot-nyerobot ya Bunda. Bisa ganti-gantian. Silahkan yang mau bertanya angkat tangannya. Ini nggak ada tangannya. Nggak ada tangannya. Baik, kami panggilkan Ustazah Izzata. Silahkan Ustazah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini penampakan ro biar tebal gitu gimana Ustaz? Nggak ngoyo Ya, tapi dia tebal, dapat tebal gitu. Ro itu. baik. Itu nanti di sesi akhir ya, karena kita masih penjemputan huruf Oh, apa namanya fad. Nanti di sesi akhir baru ada kita pertanyaan. Sampai Ustazah. oh, Mohon maaf. Nanti Kemarin ketika udah sudah huruf ro ya. ini ya. Nah, ya Ustaz. Baik, silakan. Baik, ikuti alur. ya. Nah, Selanjutnya, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? oke, kalau Assalamualaikum. nggak ada, Ada tangannya oke. ini mau angkat tangan. Nggak bisa angkat Tangan pada tangannya. kemana Baik, sih? Heran gua. silahkan Bunda. Bunda dengan Bunda siapa? Erni. Oh iya, silahkan Bunda Erni. Ini Ustadz tentang Ya, huruf sad yang tadi. Kalau ya. ini kan sifat huruf sad itu sofir kan ya Ustadz ya? Ya, sopir, kenek ada di situ semua. Terus? Ya. Nah kalau itu kan kalau diangkat pangkal lidah sama tengah lidah, otomatis sofirnya nggak bisa keluar dong Ustadz. Salah. Jadi, perhatikan. Sofir itu kan dia mengeluarkan udara ya. Sofir di akhir atau di awal atau di akhir tuh sofir keluarnya? So di awal, Di awal ya. ya Kalau ketika menyebutkan udah naik belum pangkal ini? Belum belum dong. ya, belum. Lah iya belum. Secara ilmiah gitu ya, ketika menyebutkan huruf shad belum naik dulu sofirnya. Ketika baru naik. Paham? Oh iya, Paham? oh, iya, Jadi sopir dulu yang keluar. Habis sopir, kenek kayak bukain tuh. Keluar dari sini nih. Celah-celah gigi. Ini iya, kan iya gigi kita Ustadz. pasti ada celah-celah ya. Iya, Ya kan? Kecuali di semen. Baru dia kagak iya. keluar tuh sopirnya. Oh Nah, iya, itu secara ilmiahnya begitu. iya, iya, iya. Oke, mungkin ada tambahan ya teman-teman. Pada huruf ro dan huruf po, ya ada juga ulama yang mengatakan punggung lidah ini. Hah? Ini kan ujung. Ada ulama yang mengatakan keluarnya dari punggung lidah. Po, po, ya, punggung lidah. Tapi ada juga ulama-ulama yang tidak mau apa namanya menspesifikasikan itu adalah punggung, enggak, ya. Atau huruf ro juga sama pakai punggung. R. Mana yang jauh lebih mudah pelafalannya? Nah, itu yang diambil, gitu ya. Boleh pakai punggung, boleh pakai ujung. Mana yang jauh lebih mudah? Paham ya? Pada penyebutan huruf ro dan po. Ya, boleh pakai ujung, boleh pakai punggung. Mana yang jauh lebih mudah? Selama selama guru kalian mengatakan sahih,
ketebalannya terjaga, gitu ya. Tipis si tipis, nir, 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 tebalnya tebal, eru. Maka mentor kalian lah sebagai hujahnya, gitu ya, paham ya? Oh, Ustadz, setiap orang punya standar ketebalan masing-masing. Mungkin di kuping saya kurang tebal, tapi di kupingnya orang lain ada cukup cuman R, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mereka tebal udah sudah, kholas, gitu ya. Tapi ketika kalian masuk di satu lembaga, kalian harus mengikuti peraturan mereka. Kalau kata mereka kurang, ya kurang. Tambahkan ketebalannya. Fahim. Nah, berikutnya. Baik, silahkan Ahi Muhammad Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau pakai punggung lidah itu berarti lidahnya kelipat ke bawah ya Ustadz ya? Oh, enggak dong. Enggak dong. Oh, maksudnya kelipat ke bawah, nurut, nukik. Oh, iya, Iya, kan bahasanya pakai kelipet. punggung, bukan Coba ujung itu. kan? Bener. Bahasa itu kelipet. Boleh lah kalau kelipet gitu ya. Oh, iya, iya. Atau menurun ke bawah. Betul, kalau pakai punggung ya. Ya Ustaz. Sahih. Iya, kalau itu betul. Baik Ustaz. Ibu-ibu kalau bisa pakai bahasa yang gampang dimengerti ya, main ngelipet baik. Baik, masih bisa bertanya Ustaz? Masih Boleh boleh? satu lagi. Ya. Boleh satu. Silakan Bunda Nining. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya itu kalau untuk kasrah selalu belum bisa sampai saat ini masih terlalu tipis tuh gimana? Nanti ada kiat-kiatnya. Nanti di sesi akhir, jangan kemana-mana. Ya, cara naikin pangkal lidah agar dia tidak turun. Ya. Nanti di sesi akhir ada kiat-kiatnya bagaimana agar dapetin fly. Ya. Jangan kemana-mana. Nah, baik. Cukup. Kalau gitu, kita akan lanjutkan berikutnya pada huruf sa, za, dan wu. Nah, berikutnya sa, za, dan wu. Perhatikan sa, za, dan wu. Ya. Kita bahas dari huruf yang paling gampang dulu. Huruf sa dan huruf za ini sejajar lidahnya. Lidahnya sejajar dengan gigi seri bagian atas. Sejajar dengan gigi seri bagian atas di paling ujung itu. Dikeluarin dikit ya dikeluarin. Ya. Tengahnya datar, pangkalnya datar. Berbeda dengan huruf wo. Huruf wo ya, ujungnya datar, tengahnya naik, pangkalnya naik. Sekali lagi, ujungnya datar sejajar dengan gigi seri bagian atas, tengahnya naik, pangkalnya naik. Ya, itu huruf wo. Saya akan berikan lagi tutor bagaimana cara animasi penyebutan huruf wo, nanti baru kita praktek. Makhraj huruf dha terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf dha keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan huruf dzal, dari makhraj ini keluar huruf tha, huruf dzal, dan huruf dha. Huruf dha dapat dibedakan dari huruf tha dan huruf dzal dengan sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, atau dengan kata lain dibaca tafkhim. Contohnya, dha, dha, dha. Nah, baik, kita
praktek ya biar lebih mudah ya teman-teman ya. Makanya di warung tas ini harus pakai kaca. Kalau nggak pakai kaca nggak bisa. Dan kacanya kaca sendiri ya, jangan kaca orang lain. Iya, berebut ntar inti. Perhatikan. Tadi huruf ro, ya huruf ro, ujung lidahnya gini. Nah, ini ujungnya. Hmm. Saya tambahin cahaya. Hmm. Saya lap dulu kamera saya. Bak embun nih. Perhatikan. Hmm. Hah? Nggak boleh gini ya. Hmm. Za, lah coba itu. Jangan. Kelebihan. Ya. Oh. Tipis-tipis. Hmm. Kita seperti biasa, setiap huruf yang tebal kita tebal, maaf. Setiap huruf yang tebal kita naikin dulu pangkalnya. Wo, 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 wi, 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 wo, wi, wo, wi, lu. Sekali lagi perhatikan, naikin pangkalnya, tengahnya naik, wo, wi, lu. Gitu. Kalau huruf ra dan huruf sa mudah. Ra, wi, lu, al, al, al. Sa, sa, si, su, as. Ah, nah. Baik, silakan. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Bunda-bunda, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bunda Asri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, saya kalau huruf za itu suka kedengeran tebal gitu Ustadz. Sering banget Nah, dikoreksi huruf itu tebal. yang pertama pastikan ismamul harokatnya. Ya, huruf gini, bunda-bunda. Eh tebal itu tidak mesti ustadz-ustadz itu pengoreksi kalian atau ustazah itu ketika mengatakan huruf za itu tebal tidak mesti pangkalnya naik. Wo, wa, 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 enggak mesti. Dan itu butuh effort. Ketika menaikkan pangkal itu butuh effort, butuh apa namanya latihan. Lalu bagaimana huruf za yang tebal? Za, 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 zi, zu, al. Males buka mulut. Pastikan tertarik. Za, zi, za, zi, za, ya za, zi, Za, jangan zi, nggak boleh. Zi, tapi zi, za, zi, zi, za, zi, zu, zu, al. al, al. Pastikan dia, ya ismamul harokatnya ra, ri, 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 ru, al. Ya Coba jangan ya Ustadz. ra, ri, ya silakan. Za, za, ri, zu, al, al, Nggak dapat ya al, al. al, Masih tebal ya Ustadz ya? al. Bukan tebal, itu nggak sempurna pelafalan huruf za yang memiliki sifat rokhwah. Al, jahar. Al, 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 al. al.
Am. Am. Ar. Sahih. Ar. Kasrahnya the. Ri. The. Ri. Nah, Ri. cukup. Ya, makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Satu lagi. Baik, selanjutnya silakan Bunda Yuni. Assalamualaikum, Tat. Itu Ya. untuk biasanya itu kan saya itu kalau pengucapan huruf zo sama dot itu kok hampir mirip ya, Tat. Padahal zo itu lidah sudah keluar sedikit gitu. Tapi kalau Ya. baca itu terdengar sama gitu loh, Tat. Syukran, Coba Ustaz. lafalin, saya pengen dengar. Coba saya laparin, saya pengen dengar. Bu, bu, bu. Saya pengen dengar. Zo, zo, Bu. Sebutkan dua huruf ini secara zo, beraturan. Bu. Bu. ah, zo, 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 Enggak, zo. enggak ada yang enggak sama. Beda. Oh, beda, Ustaz. Hmm, Itu beda. Iya. Mungkin Anda terpleset ketika disambung ayat ya, atau ketika ya. Anda eh, Problemnya itu saat kalau satu-satu, perpindahannya. ya, kalau satu-satu itu istilahnya istilahnya bisa diterima. Tapi ketika Hmm. masuk lihat itu kok kayak sama semua gitu, Tat. Ya, latihannya sehari baca Quran berapa kali? Berapa jam Kalau sehari? setiap habis sholat sih Tat, 3 lembar gitu. Kurang ya, Tat. Iya, bukan. Kalau latihan itu berarti Anda harus punya mentor. Oh gitu, ya, Latihan itu ya. harus iya, karena kalau misalnya Anda salah siapa yang betulin? Ngerti ya? Oh iya, iya. Ya, 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 Kalau Tat, ya. Anda sendiri di rumah baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu. Ya, menurut Anda sudah betul. Tapi kalau ada mentor, ada teman, makanya gini teman-teman, siapa di sini yang belum punya teman murojaah? Cari dari sekarang. Ya, saran saya cari dari sekarang teman murojaah yang bentar-bentar ngaji, ya bentar-bentar ibadah, bentar-bentar istighfar. Jangan bentar-bentar sama-sama nonton TikTok, bentar-bentar ngomongin orang, jangan. Kurangin tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, Ya, Ustaz. cari dari sekarang bagi teman-teman yang belum punya teman murojaah. Gitu ya, cari. Ayo kita sama-sama saling koreksi ya. Tuh Masya Allah tuh. Nanti di hari kiamat akan datang masa di mana kalian mendapatkan syafaat dari teman-teman yang saleh. Ya, bahkan dikatakan di dalam hadis nanti teman kalian yang dulu baik gitu ya, kalian berteman baik, mereka akan saling berhujah di hari kiamat. Ya Allah, karena dia saya kenal mabuk. Ya Allah, karena si fulan saya tahu makharajul huruf. Karena si fulan saya rajin ke salat. Ya Allah, di mana si fulan? Gitu. Maka cari dari sekarang. Ya, itu sama teman-teman yang sama-sama murojaah. Oke, saya kasih satu lagi nih siapa yang satu lagi nih yang pakai bahasa Arab namanya? Bunda Desi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya kalau huruf do itu kalau di kasro itu berarti lidahnya mundur ya Ustaz ya? Gimana? Yang Huruf ujung dot? lidahnya, zo, Li. zo. Allah, Ya, saya zi, dengarnya dot. mundur. Li, 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 li. Enggak mundur. Li, Nggak mundur ya? li, 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 li. Enggak ya? Enggak mundur. Maksudnya mundur itu agar agar apa tuh? Kan kalau ain mundur agar epiglotisnya menyempit. Gitu ya, kalau huruf ain Iya, kan. Ustaz. Kalau huruf dha dia kan pangkalnya tetap Iya. harus naik. Li, li, Zi, li. zi. Nah itu Ya, zi li. itu maksudnya ujung lidahnya itu mundur atau tetap dia menempel Ke sini gitu dong, Ustaz? ke bawah dong. Ke tempat bunyi gigi seri. Li, li, li. Oh iya ya Kalau udah Ustaz. gini, Nah, li. Maksudnya mundur itu masuk ke dalam lah. Coba itu bahasanya. La haula wala quwata illa iya billah. Ustaz. Iya. Nah Jadi begitu ya turun Ustaz ke ya? bawah ya. Li. Iya, memang begitu. Nggak bisa kita Nah, maaf. li nggak bisa, nggak bisa. Memang Maaf isma Ustaz. harokatnya begitu. Nah, baik Syukran cukup. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, syukri. Waalaikumsalam. Ya, kita masuk pada huruf syafatan. Ya, huruf-huruf syafatan. Nah,
Kalau huruf-huruf syafatan ya, saya rasa ibu-ibu di sini ya, ya ibu-ibu ahli jannah ya, namanya asal jannah ya. Huruf fa, oke baik. Huruf fa, ujung lidah, maaf, ujung gigi dulu, ujung gigi dari bagian atas bertemu perut, bibir, bawah bagian dalam. Ini udah sering dibahas oleh ustadz-ustadz TikTok ya, ustadz-ustadz tempat guru ngaji kalian ya. Ini masya Allah. Tapi pahami, ujung lidahnya sejajar. Ujung lidahnya sejajar. Ya, fa, fi, fu, f. Ujung lidahnya sejajar. Ujung lidah sejajar dengan gigi seri bagian bawah, tengahnya datar, pangkalnya datar. Berikutnya juga sama pada huruf ba. Huruf ba, dia juga menutup kedua bibir dalam keadaan lidah yang datar. Ba, ba, ba. Dan pada huruf mim, sama menutup kedua bibir, ujung lidahnya datar, tengahnya datar, pangkalnya datar, hanya mim memiliki makhraj tambahan yaitu keluar dari al-khoisyum. Dan yang terakhir huruf wawu, perhatikan huruf wawu. Ya, ini huruf wawu yang berbeza sendiri. Dia memonyongkan bibir, ya hanya sekedar monyong, lalu ditarik lagi kembali ketika dia berharokat fathah dan kasroh. Kecuali dhammah. Ujung giginya bertemu tempat tumbuh gigi seri bagian bawah, tengahnya naik. Ya, tengahnya naik. Ini Ustaz, dia pangkalnya naik nggak? Ya, pangkalnya ini naik. Ya, tapi bukan naik seperti pangkal-pangkalnya isti'la. Ya, dia akan kembali data setelah haknya tertunaikan. Ya, setelah haknya tertunaikan. Naam. Baik, kita buka lagi. Yuk, silakan. Silakan yang mau bertanya. Bunda-bunda yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Silakan Ya, Bunda Mbak Lina. Bunda Lina. Sepertinya nggak bisa buka mute. Baik, silahkan selanjutnya Bunda Ratna Dewi. Iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, saya nanya huruf hijaiyah yang lain ini Ustadz. Huruf ro Ustadz. Ya, Udah belum dibahas? ya. Nanti huruf ro kita udah dibahas di sesi pertama ya. Udah dibahas di sesi pertama. Abis ini baru kita nanti bagaimana cara kiat-kiat untuk mendapatkan huruf-huruf. Nah, baik. Ada lagi pertanyaannya? Satu orang lagi. Ya, Silahkan Bunda boleh. Lina. Ayah, mau nanya untuk menaikkan pangkal lidah itu bagaimana, baik. Ustaz? Pakai tangga. Baik, nanti Mbak Dina saya jawab pertanyaannya ya, saya simpan dulu. Baik, saya rasa untuk pelafalan makhraj dari hamzah sampai huruf ya, gitu ya, sudah selesai. Kita akan masuk pada sesi bagaimana kiat-kiat agar bisa menaikkan pangkal lidah, ya. Lalu bagaimana bisa menebalkan huruf. Pertanyaan pertama tadi datang dari Ibu Izza, ya, tamam ya Mbak Mei ya, Kak Mei. Betul Ustaz. Ibu Izza bagaimana cara menebalkan huruf ro. Nah, baik teman-teman, kita masuk kepada bagaimana sih? Tadi pertanyaan pertama pada naiknya huruf ro, ya, atau menebalkannya huruf ro. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas huruf ro itu, ya, ada yang mengatakan pakai ujung, ada yang mengatakan pakai punggung, pakai punggung. Mana yang jauh lebih mudah? Kalau saya bisa kedua-duanya, ya. Suaranya sama nggak? Sama. Ro, 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 atau pakai punggung? Ro, 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 ro. Nah, rumus dari saya pertama berbeda, huruf ro dan lafaz Allah itu berbeda, ya.
dengan huruf-huruf isti'la yang lain. Kalau huruf isti'la yang lain, dia dimulai dari pangkalnya dulu naik. Kalau huruf ro dan lam dengan lafaz Allah berbeda. Ya, kalau huruf ro dia berbeda. Huruf ro ya, dia ujungnya dulu yang naik, baru pangkalnya. Perhatikan. Huruf ro ujungnya dulu yang naik, nah, pangkalnya menyusul. Pangkalnya menyusul. Huruf ro kan bentuknya kayak perahu ya. Saya siapa teman oke, baik saya share saja. Huruf ro kan bentuknya kayak perahu ya. Saya giniin. Saya kasih lihat teman-teman, huruf ro itu bentuknya seperti perahu ketika dia dalam keadaan tebal. Lam, nun. Nah, ini dia. Perhatikan teman-teman. Di sini gitu ya, bentuknya seperti perahu ya. Nah, terus dia cenderung bibirnya bulat, bukan monyong. Bedakan. Ibu-ibu harus bisa membedakan mana monyong, mana bulat. Ya, membulat. Mana monyong, mana membulat. Nah, kita langsung contohkan, kita langsung praktekkan. Sebentar saya close dulu. Baik, perhatikan. Kita sebegini, kalau secara gambar begini caranya. Pangkalnya naik, dia bentuknya kayak perahu. Kayak perahu. Bisa? Ya gitu ya. Hah? Hah? Gitu, cara latihan huruf ro. Nih, ibu-ibu, ya. Yang huruf ro itu nggak mungkin bisa tebel, Bu, kalau pangkalnya nggak naik. Sekali lagi, ini kiat buat ibu-ibu yang belum dapetin huruf ro. Yang kalau baca huruf ro, ro, ri, ru, ar, ro, ri, ru, ar. Nggak. Ini adalah kiat bagaimana cara mendapatkan huruf ro. Sekali lagi, saya kasih lihat. Ini sebelum kita jebutin. Ini latihannya. Seperti menyebutkan huruf ko. A, 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 a. Kalau nyebutin huruf ko, pasti tengahnya, maaf, pasti pangkalnya naik. A, 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 a. Tapi ujung lidahnya ini nggak boleh turun. A, 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 a. Ditahan. Ka, 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 ak. Oke, baik. Saya pengen ibu-ibu yang belum pada dapat, ya. Ini menyambung pertanyaan Ibu Iza yang tadi. Baru nanti setelahnya kita praktekkan. Saya akan contohkan bagaimana kiat-kiat agar Anda bisa mendapatkan huruf ro yang tebal. Gitu ya, latihan menaikkan pangkal lidah pada huruf ro. Karena huruf ro itu, dia ujungnya dulu, baru pangkalnya naik. Bukan pangkal dulu, baru ujungnya. Ya, terbalik. Ketebalikan daripada huruf-huruf isti'adah. Baik, perhatikan. Ujungnya yang pada punya kaca, ya, yang pada punya kaca lihat, ujungnya naik. A. A. Ya, ada dua cara ketika berlatihnya. Kita taikin sekarang pangkal ya. Ujungnya naik dulu, pertama. Yang kedua kita taikin pangkal ya. Ko, 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 ko. Ya, saya kasih waktu 1 sampai 2 menit ya untuk latihan tersebut. Kalau sudah bisa, nanti kita masuk ke latihan yang kedua. Ya, mungkin Anda ngelihat warung taslim ekstrim banget. Iya, coba ambil begitu dicontohin. Nah, memang itu yang kita tawarkan. Ya. 6. Jadi teman-teman terus latihan. Naikin pangkalnya. Ka, 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 ka. Gitu, memang begitu caranya.
Ustadz pegel. Ya, Bu, gimana Imam Jazari, Bu, yang ngajarin banyak orang? Ya, gimana Ustadz-Ustadz yang di Mesir tuh ngajarin makhraj? Ya, gimana saya? Terus saya juga pegel. Baik, sudah. Kalau gitu sekarang cara yang kedua adalah kita tahan. Kita tahan. Untuk menjaga ketebalan huruf ro, kita tahan pangkalnya. Ka, 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 ak. 5 detik aja. Ka, 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 ak. Turunin. Kita coba sekali lagi. Ka, 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 ak. 5. Karena kan baca Quran nggak boleh ngambil napas kan? Nggak boleh, apalagi ngambil napas tetangga. Nggak boleh. Ya, saya kasih waktu 2 menit, silakan. Nanti teman-teman rekaman ini akan diupload ke YouTube dan teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ya. Dan kalian bisa download. Masya Allah, susah Ustaz. Kayak Iya, ketutup. iya. Masya Allah. Kalau gampang baca koran, Bu. Iya. Gerak-gerak. Masya Nah, Allah. iya. Memang begitu caranya. Orang-orang warung Tasin aja deh, banyak Bu yang nangis, banyak yang baper keluar. Saya nggak bisa-bisa huruf ro keluar dari warung Tasin. Gitu ya. Karena latihannya. Ibu pengen masuk surga, pengen Ustadz, ayo latihan ro. Kagak Ustadz, ah, pegel. Lah coba itu. Mau masuk surga, latihan ro aja kagak mau. Udah coba itu. Jangan ya. Baik, sekarang ke pertanyaan intinya pada Ibu Iza. Perhatikan. Kita pakai yang punggung. Nah, tempelkan di atas langit-langit. Di atas langit-langit tempat tumbuhnya gigi. Ro, 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 ro. Ini tempat temunya langit-langit. Ini belum di ya. Perhatikan. Ro, 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 ro. Jadi ingat ujungnya dulu taikin, pangkalnya belakangan yang menyusul. Ro, ro, ri, ro, ri, ro, ri, ru, ru, aro. Kalau untuk sukun tarik ke belakang, perhatikan ibu-ibu. Aro, 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 aro. Nah, gimana Ibu Izzah? Silakan, Ibu Izzah. Dalam Ustaz, iya. Jangan dalam-dalam, iya. Coba itu. Maksudnya dalam tuh, Masya Allah kan. Astagfirullah. Naam, naam. Ya, naam. Naam, ya Insya Allah. Baik. Berikutnya, tadi pertanyaan Ibu Lina. Bagaimana sih cara naikin pangkal lidah? Yuk, kita naikin pangkal lidah pada semua huruf tebal. Tadi pada huruf ro. Ya, pada lafaz, maaf, saya tadi lupa. Ketika lafaz Allah bunyinya gini. Allah. Allah. Perhatikan bibirnya. Saya nyalain. Allah. 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 Bukan Allah. 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 Bukan, tapi suaranya Allah. 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 Lo. Beda tuh antara Allah sama Allah. Lo. Allah. Allah. Beda dengan Allah. 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 Beda. Nah, sekarang bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Yuk, ambil
eh, senternya, kita belajar dari huruf ko dulu ya. Ko, 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 ko. Ucapkan 10 kali. Ko, 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 ko. Ayo, saya kasih 1 sampai 2 menit. Silakan untuk latihan penyebutan huruf kof. Ko, 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 ko. Pastikan pangkalnya naik. Pastikan pangkalnya naik. Kalau sudah, baik, kita masuk pada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah ditahan selama 5 detik. Ko, 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 ak. 5. Ko, 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 ak. Ko, 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 ak. Ko. Oke, baik. Ayo, 2 menit, silakan. Saya kasih waktu. Baik, sudah? Kalau sudah, sekarang kita tambahin ya durasinya 10 detik. Ya, kita tambahin durasinya 10 detik. Ko, 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 ak. Dia nggak boleh turun. Nggak boleh dia turun. Ya, ingat. Ko, 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 ak. Ya, 10 detik. Nggak usah banyak-banyak. 10 detik aja. Kalau makan kagak napas baru bisa. 10 detik. Ngitung duit 10 detik bisa tuh. Bisa. Coba itu. Sekarang nyebutin huruf ko 10 detik. Baik. Dan yang terakhir adalah kita lebih tinggikan lagi. Kita tinggikan lagi pangkalnya. Tadi kan pangkalnya sebisa kita aja. Sekarang kita jauh lebih tinggi pangkalnya. A, ujung lidahnya ke sini. Tempat tumbuh geser bagian bawah. Pangkalnya kita naikin. Tapi keadaannya jauh lebih tinggi. Tadi kan cuma gini doang. Sekarang jauh lebih tinggi pangkalnya. Wajib. Ya, karena ada posisi-posisi huruf yang keadaannya jauh lebih tinggi pangkalnya. Yuk, kita belajar. Kak, 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 kak. Ini jauh lebih tinggi. Beda dengan yang tadi. Kak, 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 ak. 5 detik. Ak. 5 detik. Nggak boleh turun. Nggak boleh turun. Itu latihannya. Nggak bisa hari ini, nanti seterusnya. Kalian latihannya begitu. Jangan latihannya hari ini, besok agak. Males. Iya. Yang penting udah baca Quran. Ya, amal ibadah tergantung kita masing-masing. Ya, tidak ada jaminan keluar dari sini, kalian akan mendapatkan huruf yang diinginkan. Tapi dengan latihan, kalian akan mendapatkan kemudahan dalam membaca Quran. Akan mendapatkan apa yang kalian ikhtiarkan, insya Allah. Yang terakhir adalah ka, 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 10 detik. Ingat 10 detik. Ka, 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 ak.
Ka. Ak. Ak. Dia jauh lebih tinggi. Ak. Ka. Silakan. Kalau sudah bisa ini, kalau ini udah bisa, nah nanti kita nyebutin hurufnya mudah. Ya, nanti saya contohin. Nah, itu cara kita latihan naikin pangkal lidah. Ya, itu harus dilatih setiap hari, Bu. Ikan lumba-lumba aja, Bu, nggak bisa dia loncat kalau kagak dilatih. Masukin buletan. Gimana yang kita manusianya, kita diberikan akal yang sempurna. Insya Allah, Allah mudahkan. Maka sering-sering memelas kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhan saya, ya Allah. Mudahkan saya dalam gitu. Minta. Hmm. Baik, sekarang kita masuk pada inti. Kita sebutin huruf Shad. Pertama, ka, 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 ak. Masukin ke makhraj huruf Shad. Ak. Tempat tumbuh gigi di bagian bawah. Ak. Otomatis naik tuh. Ak. Wu. Ak. Wu. Ditahan dulu. Ka, ka, ak. Wu. Ka, ka, ak. Wu. Baik. Silakan. Ya baik Bunda, ada yang mau bertanya silakan. Bunda Kalsum, silakan Bunda. Bunda Kalsum. Ada yang mau bertanya? Tadi pada huruf Shad dulu ya. Nanti baru kalau sudah baru huruf yang lain. Iya. Ini Bunda Ratna Dewi. Bunda Ratna Dewi. Bisa dibuka mute-nya Bunda. Iya bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ko 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 ak. Iya, ini Mbak Ratna Dewi mau nyebutin huruf apa? Ro 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 Ustaz. Iya. Kalau nyebutin huruf ro, ya berbeda. Ah, kakak bunyinya nggak gitu, nggak ko itu beda. Kalau huruf ro, ujung lidahnya naik dulu gini. Kakak beda suaranya tuh. Kakak bukannya ko beda. Jadi ujungnya kayak gini dia. Kakak ak ro ak ro gitu. Ko 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 ak ro ro Masih ro. ro Masih turun pangkal ro. itu. Bu, ketika ak, ketika ak, ditahan dulu. Ak, ro, Ro ak, ro. ro. Gitu, ditahan dulu. Nafasnya nggak boleh nafas. Kan baca Quran nggak boleh nafas. Ya Ustaz. Ko 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 ak ro Nah, ro bagus lagi. ro ro Ro, ro bukan ro, 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 ro. ro, 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 ro. Saya Ustaz. Hah? Kok susah? Iya, Susah kalau Ustaz. gampang mah Bu, gampang baca koran. Ya Maka Allah ya. latihan terus ya, insya Allah. Baik, kita kasih kesempatan yang lain, silakan. Ya. Baik selanjutnya Bunga Rosi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bunga Rosi. Silakan. Huruf ra sama sa. Iya, mana dulu? Jangan dua-duanya, Ra, ntar yang lain ra, kagak dapetan. ra. Oke, Pak ya. Ra, Ro. ro, Ka, 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 ak. Ro. Coba, ak. ro,
ro, ak, Ko, ko, ro, ak, ro. ro, Masih tempat temunya gigi di sini nih. Ro, ro, ro. ro, Lagi. ro, ro, Iya. Pangkalnya naikin. Ko, ko, ak, ro, ko, ak, ko, ak, ro. ro, Lagi. ko, ko, ak, ro. Coba sekarang gini, itu getarannya nggak ada itu. Getarannya hilang. Ro, ro, nggak ada getaran sama sekali. Harus ada Ro, takrirnya satu aja. Ro, 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 ak, ro, ro. ro, ak, Coba, ro, coba sekarang sebutin ar-Rahmanu, ar, ar-Rahmanu. ar-Rahmanu, Lagi, deh, bibirnya tarik Rosi. Ar, 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 ar. ar, Ya sekarang ar-Rahmanu. lagi gini, perhatikan, liatin dulu layar, tarik bibirnya. Ar-Rah, ar-Rah. Dari Ar-Rah, bibir yang begini balikin. Ar, ar-Rah, ar-Rahmanu. Ulang, Rahmanu, ulang. ar-Rahmanu, Getarannya hilang. Tebalnya dapat tapi getarannya nggak ada. Ar, ar-Rah, ar-Rahmanu, nggak, getarannya hilang. Getarannya nggak ar, ada. Cara mendapatkan getaran, pastikan di ujung pakai terserah mau pakai punggung atau pakai ujung, bertemu tempat tumbuhnya gigi seri bagian bawah. Atau di langit-langit setelah huruf nun. Boleh. Mana yang lebih mudah? Ar, ro, ro, ayo. ak, Nggak, belum. ro. Belum ya. 6. Cukup. Ya, nanti latihan lagi. Silakan. Yang lain. Selanjutnya, sebentar ya Ustadz. Bunda Haisah, Ya, Ustazah. ya tafadholi Bunda. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ro, Ustaz. Silakan. Uh, ar, ar, Hmm? ar, Belum dapat. Pangkalnya harus naik dulu, Bu. Tadi udah latihan huruf naikin pangkal. Sudah, Ustaz, tapi kayaknya belum bisa. Ya, harus ini ya, harus k k k k k k r k k k k r r r k k k k r gitu caranya latihannya. Coba lidahnya, R. lidahnya ini nih. Ini naik gak lidahnya? Nah, Iya, itu kan tadi Ustaz. contoh, Naik. iya, Ini contoh ini saya, juga kan naik yang gitu, saya Ustaz. contohin lidahnya naik. Kan yang saya contohin lidahnya naik, dia kayak perahu. K K K R K K K R gitu caranya. K, 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 R. Tapi lidah saya Sahih. Lah, tadi bagus, tadi dapat. tapi lidah Coba saya lagi. kayak Ustaz. Iya, nggak perlu sama. Yang penting suaranya ketebalan dapat. Ulangi coba sekali lagi. K, 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 R. Sahih. Udah, dapat itu. R. R. Sekarang R. Oke. Coba R. 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 Lagi. Sahih. R. Tapi getarannya masih kebanyakan. Sedikit lagi, taruh di depan R. R. Sahih. Mumtaz. Ya. Syukran. Barakallahu fiik. Ya, Jazakallah. Sukri. Baik, kita hari ini tidak seperti kemarin sampai jam 10, kita hari ini sampai jam 9 lebih sedikit ya, teman-teman. Silakan. Saya sudah memberikan kiat-kiat. Ya, mau dilanjutkan Ustaz? Ya, silakan. Ya, selanjutnya Bunda Lina. Bunda Lina, Iya, Ustadz.
Ya, tafadhali Bunda. Huruf dot, Ustadz. Arbot. Baik. Seperti tadi. Ka, ak, bu. Nggak, ingat. Nggak boleh ditahan. Nggak boleh turun. Ka, ak, bu. Coba. Do. Iya, ditahan dulu. Saya nggak kedenger. Langsung do aja. Untuk saya kagak copot jantungnya. Ulang. Do. Masih do. Itu do turun. Bu. Ak. Pastikan pangkalnya yang belakang ini. Ak. Nggak turun. Nggak boleh turun. Ak. Lihat lidahnya. Oke, kita pakai yang tengah lidah lah. Kita pakai tengah lidah. Gini lidahnya. Nah. Bu. Bu. Do. Lagi. Ko, ak. Bu. Coba. Ok. Bu. Do. Masih do. Masih do-nya Indonesia. D sama O. Do. 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 Enggak. Tapi bu. 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 Tebel dia. Pangkalnya harus tetap naik. Nggak boleh turun. Ok. Do. Masih do. Masih do. Ya, itu harus dilatihan lagi ya. Masih huruf do. Do. Bukannya do in Indonesia, tapi ya bu. Bu. Ko, 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 ak. Bu. Ko, ak. Bu. Ak. Bu. Gitu ya. Boleh pakai kiri, boleh pakai kanan. Mbak belum bisa mengatur lidahnya itu turun atau tidak. Ya, pangkalnya wajib naik terus, nggak boleh turun. Kalau turun jadinya do, do, di, du, ada, kok jadi ada, do, di, du, ad, nggak bisa. Coba, bo, bril, bu, au, coba. Do. Di. Du. Ad. Masih ad itu belum ya, masih menyerupai huruf dal. Baik, silakan latihan lagi nanti caranya ya. Naikin pangkal jangan sampai turun. Nah, berikutnya. Baik, selanjutnya Bunda Kalsum, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Huruf ro sama do Ustadz. Mana yang jauh lebih ini satu-satu? Mana yang jauh lebih roja, yang pengen diunggulkan? Ro Ustadz. Oke, kalau gitu sebutkan Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Nggak boleh nggak boleh. Iya, itu banyak getaran. Gimana caranya supaya getarannya sedikit Ustadz? Biar getarannya sedikit itu, yang pertama meniupkan udaranya nggak boleh kuat-kuat. Ya, tidak ada tekanan pada huruf ro. R. Coba R. Lemes. R. Nah itu nggak ada. Oh, di bagian di dalamnya tumbuhnya gigi Ustadz. Iya. Nah, jadi balik lagi. Pas di dalamnya Ustadz. Di atas di sini nih. Nih, di atas di sini nih. Ini kan tempat tumbuh gigi di sini ya. Nih ibu-ibu kayaknya masih bingung ya, mana sih tempat tumbuhnya gigi? Ibu, nih masa saya harus begini sih? Iya, saya lihat emak saya nih. Perhatikan nih. Ini kan tempat tumbuhnya gigi nih, ya kan? Ini yang gede-gede nih. Ya kan? Di atasnya, Bu. Di atasnya. Di gusi. Ini kan tempat tumbuh gigi nih. Ya kan? Atasnya. Aru. Sahih. Ya, betul, halas. Sahih. Kadang terpleset Ustadz. Iya, kalau maka dilap lidahnya, dipel, biar nggak kepleset. Ya, jadi huruf ro dia harus gitu ya. Coba sebutin satu kalimat. Ar-Rahman. Ar-Rahman.
Mumtaz. Baik, terima kasih. Silakan. Syukran Ustaz. Baik, Ya. selanjutnya silahkan Bunda Eka. Bunda Eka. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kesusahan melafalkan huruf goin sama H kecil. Ya, satu-satu ya, biar yang lain dapat. Huruf mana yang jauh lebih lebih sulit? Huruf goin. Oke, baik. Ka 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 ak Ra. Ka 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 ak Ra. Maaf. Ak Ra. Ak Ra. Ka 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 ak Ra. Coba. Ko, 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 al. Enggak jangan L. Enggak. Ya, Ak. Ditahan sebentar. Ak Ra. Ak Ra. Nanti setelahnya baru. Ulangi. ko, 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 al. Ko, Bukan L. L. Bukan L. Ak. Ak. Ditahan. Ak. Coba ikutin. Ak. ak, Oh. ko, Sahih. Coba ulangi itu 5 kali, ulangi. ak, Ak. ko, Ak. ak, ak, ko, Lagi. ak, ko. Nggak dapet. Bu, pastikan. Ibu pakai kaca kan ketika nyebutin ak. Ak, Harus pakai ak, kaca. Harus pakai ak. kaca. Iya, pakai Ak. kaca. Ak. Ak, ak, Ke. Ak. Ke. ak, Ak. ko, Ke. ak, ko. Oke, baik. Sekarang kita taikin. Ak. Ak. Oh, sekarang lidahnya ditutup. Oh. Eh. 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 Coba Al, 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 dialirin. Al. al, al, Ngalir. Al. Jangan al, ditekan, Bu. Coba lemas, Ibu kayak nggak makan 2 hari. Al. Coba al. al, Sahih. Sahih. Al. al. Lidahnya datar pertama. Dasar. Al. 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 Al, Al. al. Belum bisa ya. Silakan nanti diperbaikin sama mentornya ya. Nah, dilatih-latih lagi cara naikin pangkal ya, Ibu. Baik. Baik. Iya. Baik, Silakan. selanjutnya silahkan Bunda Santi Rohmawati. Bunda Santi. Iya, iya Ustadz. Ya, Ak, silakan. ak, Ibu go, mau huruf apa, Ibu? Huruf apa? go. Ya, bod. Ak. Sekali lagi saya praktekkan. Ka, 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 ak. Ak. Bo. Bu. Bu. Coba. Ko, 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 ak, go. Sahih. Bagus. Lagi. Lakukan itu 3 kali. Ko, 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 ak, go. Sahih. Sekali lagi. Ko, 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 ak, go. Nah, sekarang jangan pakai dipancing lidahnya. Coba. Bu. Bu. Bo, Langsung. Bu. Sahih. bo. Sahih. Sekarang kasroh. Ak. Ak. Bli. Ak. Bli. Ak, di. Masih di. Belum. Tuh pangkalnya turun. Nggak boleh turun pangkalnya. Coba. Ak. Bli. Nah, ketika kasroh di sini. Ak. Bli. Ak. Bli. Gitu. Pangkalnya nggak boleh turun. Ak, di.
Lagi. Akli. Sahih. Tapi panjangin yuk, sekarang panjangin yuk. Lembutin. Akli. Akli. Panjangin. Akli. Lagi. Masih dui. Berat banget kayaknya. Saking nahan Akli. nafas saya, Ustaz. Ya kan kalau udah beli kan nafasnya udah keluar. Akli gitu. Akli. Sahih. Lagi. Akli. Sahih. Sekarang nggak usah pakai di ak. Langsung aja. Beli. Nih. Nah, nggak boleh pakai dui, nggak boleh. Beli. Sahih. Ya, Mumtaz. Ya, Ibu Yang dapat. doma kah? Iya. Kesian yang lain ya. Baik. Lagi? Cukup. Oke, matur suwun Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya, silahkan Bunda Haneti. Ya, terima kasih, Isti. Silahkan. Ustaz. Silakan. Ya, halo. Huruf ro. Oke, baik. Huruf ro kesulitan. Ya. Ayo, coba sebutkan Ar-Rahman. Siapa yang nggak dengar? Ar-Rahman. Itu nggak naik pangkalnya. Tadi Ibu, di mana sih ujung lidahnya? Coba. Lagi. Sahih. Lagi sekarang lembutin, jangan ditekan-tekan. Ikutin. Coba. Sahih. Lagi. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hilang. Kau coba sekarang sebutkan jangan Ar-Rahmanu. Ikutin kalimatnya. Ar-Rahmanu. 3 kali. Ar-Rahmanu. Kurang ke depan lidahnya. Ar-Rahmanu lagi. Ar-Rahmanu. 2 kali lagi. Ar-Rahmanu. Sekali lagi. Ar-Rahmanu. Hilang lagi. Ya, tadi pertama, kedua dapat, ketiganya nggak dapat. Silakan diulang-ulang di rumah. Barakallahu fiik. 2 orang Mohon lagi ya. perhatiannya. Yang Amin, sudah 2 orang lagi. bertanya, baik Ustaz. Yang sudah bertanya, tolong tangannya diturunkan ya Bunda-Bunda. Baik, selanjutnya silahkan Bunda Desi. Ustaz, kalau huruf to itu kok saya suka masuk ke hidung gimana ya Ustaz? Ya, coba saya pengen dengar, tutup hidungnya, sebutkan huruf poi, saya pengen dengar. Tu ato. Nah, itu nggak masuk hidung. Coba Saya perpindahan dari ain. suka masuk ke hidung. Ya, kalau masuk ke Maksudnya, hidung Ustaz? berarti Anda terpleset. Coba perpindahan hurufnya Anda berarti yang salah itu. Ya, Yang coba. kayak syaiton Apo. gitu Ustaz. Coba. Ato. Nah, itu coba ditutup. Apo. Ato. Ya, itu artinya Anda cukup tinggal latihan saja. Poi, ya. Yang saya rasa yang masuk ke hidung bukan huruf po-nya ya, tapi huruf sebelumnya. Misalnya syaitu. Tapi syaitu.
syaitu, syaitu. Ya, masuk ke dalam hidung itu faktornya cuma dua. Yang pertama, dia apa namanya menggunakan apa namanya nafas terakhirnya, ya nafas-nafas terakhir. Yang kedua dia menekan suaranya. Apel, apel, apel itu sulit malah, gitu ya. Karena Kalau untuk suara masuk nggak keluar kayak Ustadz ya. enggak. Faktornya yang saya tahu cuma dua ya. Ket- Nafasnya yang pertama mau habis, yang kedua ditekan suaranya. Gitu ya. Itu cuma dua. Ya, jadi kalau kita kalau ngomong pakai bahasa Indonesia kayak nggak akan masuk hidung juga. Apa kabar di sana? Di apa kabar di sana? Di sini bye-bye aja. Nggak ada. Ketika kita ngomongin huruf Arab gitu ya, karena kita udah mikirin, wah ini lidahnya ke sini, ini hukumnya begini, gitu. Kita udah pikirin-pikirin tuh, sehingga suara yang tadi yang tadinya harusnya lunak dikenceng-kencengin. Makanya baca tartil itu enggak a'udzubillah, enggak. Baca tartil itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tarik nafas, relax ya. Dan keadaan gugup juga bisa jadi, gugup bisa jadi masuk ke dalam lahan atau membuat kesalahan pada huruf yang masuk ke dalam hidung. Baik, satu lagi silakan. Nah, syukran Ustadz. Assalamualaikum. Baik, peserta terakhir silahkan Bunda Eni. Bunda Eni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, ini Iya. kalau untuk ma'aritli sukun itu seperti kayak mu'minun, nah itu saya nunnya itu kenapa selalu masuk hidung ya Ustadz? Supaya nggak masuk hidung bagaimana? Baik. Ibu dikoreksi sama siapa, Bu? Mukminin itu dikoreksi sama siapa, Bu? Mukminun itu oke, baik. Iya, Sebentar saya dengan bagikan tas papan hadis ini tulis. Ustadz. Sebentar ya. Saya tulis dulu sebentar. Kalimatnya mukminun ya. Ya, misalkan mu'minun. Nah, setelah saya pencet hidungnya memang kayak masuk gitu, Ustaz. Nah, sebentar. Oh, saya bagikan layar. Ini buat teman-teman ya. Yang masuk ke dalam hidung apa saja, Ibu? Coba disebutin huruf yang masuk ke dalam hidung. Nun, mim, dan Nun, nun, dan mim. 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 Ya, nun dan mim. Setuju? Setuju? Nun dan mim masuk ke dalam hidung? Kalau ditasdidkan masuk. Kalau tasdid. Ya, nun mau dia bertasdid, mau dia berharokat, tetap aja masuk ke dalam hidung. Ya. Ya, kecuali kalau tidak panjang. Kalau dipanjangkan ke rongga mulut. Enggak dong. Kalau dipanjangkan dia ada al-jaufnya, sahih, betul. Dia ada al-jaufnya. Nah, tapi tetap dia masuk ke dalam hidung. Nah. Dan pada intinya tadi kalimatnya adalah mu'minun, ada hamzah. Gitu ya. Di hamzah mu'minun. Ya. Ini hamzah mu'minun. Ada wawu di sini ya. Iya, betul, Ustaz. Ada wawu, terus di sini ada nun sukun. Gitu ya. Ini hamzah mu'minun. Yang dikatakan masuk ke dalam hidungnya yang mana, Bu? Nun berbaris domah itu, Ustaz. Ustaz. Nun, depannya ada wawu. Saya juga, Bu. Saya nggak bisa nyebutin huruf nun yang doma itu nggak masuk ke hidung. Nah, nggak bisa saya. Ngerti nggak? Saya nyebutin huruf nun. Coba teman-teman yang lain praktekin. Ibu coba nyebutin. Nggak masuk ke dalam hidung, bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Yang lain? Bisa. Nggak bisa, Bu. Itu pasti masuk ke dalam hidung. Jadi kalimat kan itu. itu udah pasti masuk ke dalam hidung, Bu.
Nggak mungkin. Nu, saya juga nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Itu pasti masuk ke dalam hidung. Nun pasti. Tapi ini kan wawunya bukan wawu yang masuk ke dalam nun. Lah ini kan wawunya wawu al-jauf untuk memanjangkan fungsinya. Paham nggak? Iya, iya ya Ustaz. Iya. Berarti Jadi tetap saya juga tetap pun nggak ada bisa. masuk hidungnya Pasti ya masuk, Ustaz. pasti masuk ke dalam nun. Pasti masuk ke dalam nun, nun. Pasti masuk ke dalam hidung itu pasti. Oh ya Ya. baik Ustaz. Nah, Terima insya Allah. kasih Ustaz penjelasannya. Sama-sama. Ya, Ron. nggak mungkin kita ya penjelasan mudahnya tidak nun mau berharokat atau tidak, ya mau dia fathah mau dia kasrah mau dia domah, tetap dia masuk ke dalam hidung karena ada tingkatannya. Namanya adalah angkos matakun. Ya Allah Rasulullah. Baik, cukup. Teman-teman, terima kasih banyak. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ustadz, ini mau ditambah doa? Ustadz? Cukup. Nggak usah. Nggak usah pakai doa gitu. Baik. Ya. Baik, Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Asqalan yang sudah membagikan ilmunya kepada kami semua. Semoga ilmu yang Ustadz bagikan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kru yang bertugas, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan semestinya. Dan terima kasih kepada peserta daurah yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah serta dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW.